Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Monita Darginting dari Pendidikan Sosiologi 2022 kelas A dengan nomor induk mahasiswa 14056220045. Saya membuat video ini dengan tujuan ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia. Topik yang saya pilih untuk dianalisis adalah mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Dengan isu yang saya bahas adalah kesenjangan fasilitas dalam pendidikan di Indonesia dan di kota. Saya memilih topik ini karena menurut saya banyak isu yang saya lihat dengan sendirinya bagaimana isu-isu permasalahan pendidikan di Indonesia, dan saya menghadapi permasalahan pendidikan tersebut karena saya warga negara Indonesia. Kemudian alasan saya memilih isu kesenjangan fasilitas pendidikan antara desa dan kota adalah karena hal ini berdampak pada kualitas dan akses pendidikan yang diterima oleh peserta didik di desa dan di kota. Kondisi ini bisa mempengaruhi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan, berkarir, dan meningkatkan taraf hidup. Selain itu, kesenjangan ini juga bisa memperkuat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi antara desa dan kota dalam jangka waktu yang panjang. Dengan ini, tujuan saya membahas isu tersebut adalah agar kita bisa mencari solusi untuk pemerataan pendidikan yang lebih adil dan berkualitas bagi semua anak dimanapun mereka berada. Selanjutnya, kita langsung masuk saja ke topik pembahasan kita, yaitu mengenai sistem pendidikan. Sistem pendidikan saat ini cenderung berorientasi pada pembelajaran yang interaktif, berbasis proyek, dan menekankan keterampilan abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital. Kurikulum terbaru juga biasanya mencakup pembelajaran sains dan teknologi yang membutuhkan alat dan infrastruktur khusus seperti laboratorium, perangkat komputer, koneksi internet, dan perpustakaan yang memadai. Namun, untuk mewujudkan semua itu, fasilitas pendidikan memainkan peranan penting. Sekolah yang memiliki akses lengkap seperti di perkotaan, umumnya terdapat lebih banyak sekolah dengan fasilitas lengkap yang mampu mendukung pembelajaran modern sesuai kurikulum. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang kaya dengan sumber daya, sehingga siswa lebih berkesempatan untuk mengembangkan keterampilan sesuai tuntutan sistem pendidikan. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, keterbatasan fasilitas pendidikan membuat penerapan sistem ini menjadi tidak merata. Misalnya, tidak adanya laboratorium sains yang memadai. Sekolah di desa mungkin sulit untuk melaksanakan eksperimen yang ada dalam kurikulum. Meskipun pula tanpa akses atau komputer, siswa di desa mungkin tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan keterampilan digital yang diharapkan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang ideal membutuhkan fasilitas yang memadai di seluruh wilayah agar semua siswa memiliki kesempatan belajar yang sama tanpa dukungan fasilitas yang memadai di sekolah pedesaan. Tujuan sistem pendidikan modern yang inklusif dan merata akan sulit dicapai. Perbandingan antara pendidikan di kota dan di desa membuat perspektif yang signifikan, terutama dalam hal ketersediaan dan akses terhadap informasi. Kota dengan kemudahan akses informasi melalui internet memberikan keunggulan tertentu dibandingkan dengan di pedesaan. Meskipun demikian, desa menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap perolehan pendidikan walaupun informasi mungkin terbatas. Fenomena pindah ke kota untuk mengejar pendidikan tinggi dari penduduk desa menjadi cermin semangat mereka untuk menggali ilmu pengetahuan. Kesenjangan juga termanifestasi dalam kondisi guru di kota yang lebih
memperlengkapi fasilitas, tetapi terkadang kurang memiliki dedikasi terhadap perkembangan siswa. Guru-guru kota terkadang terikat oleh waktu dan kurang memberikan pengorbanan waktu luang untuk mengembangkan siswa. Ini menciptakan dinamika di mana faktor materialistik dan struktural menjadi lebih dominan. Dalam konteks desa, ketidakmampuan mereka untuk menyusuri kemajuan kota dapat disebabkan oleh kelemahan sistem pendidikan desa itu sendiri. Pengembangan pendidikan di desa seringkali tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, menimbulkan kesenjangan antara pendidikan di desa dan di kota. Akibatnya, warga desa yang mendapatkan pendidikan tinggi mungkin lebih memilih bekerja di kota, menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial. Sementara itu, mahalnya biaya pendidikan di Indonesia menciptakan tantangan tersendiri meskipun pemerintah telah memberikan bantuan melalui beasiswa, kejadian pemalsuan identitas menjadi hambatan yang membuat bantuan tidak selalu sampai kepada yang membutuhkan. Masalah fasilitas pendidikan yang buruk di pedesaan dan ketidakefektifan dana bantuan operasional sekolah menjadi sorotan kritis. Kondisi ini mencerminkan lanskap pendidikan yang kompleks di Indonesia di mana kesenjangan dapat timbul dari berbagai aspek termasuk aksesibilitas, kualitas, dan dukungan finansial. Reformasi dalam sistem pendidikan terutama dalam distribusi dana dan pemberian beasiswa yang lebih tepat sasaran menjadi langkah penting menuju terwujudnya kesetaraan pendidikan di seluruh negeri. Berikutnya, saya akan membahas mengenai faktor penyebab kesenjangan pendidikan di Indonesia dan di kota. Kesenjangan fasilitas pendidikan antara desa dan kota merupakan permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor mendasar. Penyelidikan menyeluruh tentang faktor-faktor ini penting untuk memahami akar permasalahan dan merancang solusi yang tepat. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang menyebabkan kesenjangan fasilitas pendidikan di kota dan di desa. Yang pertama itu infrastruktur dan aksesibilitas. Infrastruktur terbatas di desa dapat menjadi faktor penghambat utama, seperti jalan yang tidak baik, transportasi umum yang minim, dan keterbatasan sarana pendukung seperti jembatan atau akses listrik dapat membuat akses ke fasilitas pendidikan menjadi sulit. Sedangkan di perkotaan, infrastrukturnya lebih baik dan transportasi lebih mudah diakses dan lebih modern. Yang kedua itu kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Di pedesaan fasilitasnya kurang memadai seperti ruangan kelas yang kecil dan laboratorium yang terbatas. Sedangkan di perkotaan fasilitasnya itu lebih bervariasi dengan ketersediaan laboratorium yang memadai. Yang ketiga, ketersediaan guru dan kualitas pengajaran. Di desa kurangnya ketersediaan guru karena kurangnya insentif terbatasnya pelatihan terhadap guru. Sedangkan di kota cenderung lebih banyak guru yang terlatih dan lebih baik. Berikutnya kesenjangan ekonomi. Di desa itu menghadapi kesenjangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti biaya sekolah, buku-buku, dan seragam. Sedangkan di kota, keadaan ekonominya lebih stabil dan lebih baik. Berikutnya, kebijakan pendidikan yang tidak merata. Di pedesaan, kurang memperhatikan kebutuhan desa dan menciptakan terjadinya kesenjangan seperti program beasiswa yang tidak merata dan tidak didapatkan oleh masyarakat pedesaan. Sedangkan di perkotaan distribusinya ini cukup merata. Berikutnya perbedaan nilai dan prioritas masyarakat. Bagi masyarakat desa seringkali mengutamakan pekerjaan dibandingkan
pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan pendidikan. Sedangkan di masyarakat pedesaan, di masyarakat perkotaan menganggap pendidikan adalah sebagai kunci sukses kehidupan. Berikutnya, pembahasan yang akan saya bahas adalah mengenai dampak kesenjangan fasilitas dalam pendidikan di desa dan di kota. Kesenjangan fasilitas pendidikan antara desa dan kota memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan, kehidupan masyarakat, dan kesempatan masa depan. Untuk memahami dampak ini secara menyeluruh, kita perlu mengeksplorasi konsekuensi kesenjangan fasilitas dalam konteks desa dan kota. Yang pertama itu dampaknya kualitas pendidikan yang bermacam-macam. Terus yang kedua itu kesenjangan peluang antara masa depan penduduk desa dan penduduk perkotaan. Yang ketiga itu kesejahteraan masyarakat. Jadi kesejahteraan antara masyarakat desa dan kota mengalami kesenjangan, yang dimana masyarakat perkotaan memiliki kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Terus yang berikutnya perpecahan sosial dan ekonomi. Jadi saya memiliki sebuah video mengenai potret dampak dari kesenjangan fasilitas pendidikan di desa. Berikut videonya. Informasi lainnya, Saudara, di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Salah satunya adalah SMP Negeri 5 Amabi Oveto yang jadi salah satu potret buram dunia pendidikan tanah air. Beginilah kondisi gedung SMP Negeri 5 Amabi Oveto di Desa Fatu Teta, Kecamatan Amabi Oveto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gedung sekolah yang dibangun swadaya berupa 3 ruangan kelas dan 1 ruang guru sejak tahun 2017. Hanya beratap daun lontar dan berdinding bebak gewang serta berlantai tanah. Gedung SMP 1 atap ini menampung 36 pelajar yang saban hari menuntut ilmu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan akibat kondisi gedung yang sudah mulai rusak. Saat hujan, para pelajar terpaksa harus berhenti belajar akibat atap sekolah bolong dan air masuk ke ruang kelas. Meski demikian, kondisi ini tak menyurutkan niat dan semangat para pelajar untuk terus menuntut ilmu. Hujan bagaimana lu belajar? Hujan balompor, Pak. Terus? Terus ke pindah meja, kursi. Pelajar tidak nyaman, Pak. Setiap tahun begitu, Pak? Ya, Pak. Nah, lu mau apa untuk ini sekolah? Mau bisa bikin gedung, Pak, supaya lebih bagus, Pak. Sekolah, belajar bisa nyaman, Pak. Pihak sekolah telah mengajukan ke pemerintah Kabupaten Kupang agar dapat membangun gedung sekolah yang layak. Namun usulan tersebut belum terkabulkan sehingga setiap hari mereka terpaksa harus menggunakan gedung yang tak layak ini. Kalau anak-anak kami di sini, mereka kalau hujan seperti ini mereka ada, tetapi begini sudah kadang-kadang daun ini sudah rusak dan mereka basah di dalam. Terpaksa kami harus mengungsi pindah-pindah kelas. Dan kantor juga saat ini juga kami mengungsi, kami satu ruangan dengan siswa untuk sementara. Para pelajar dan guru berharap pada tahun ini pemerintah Kabupaten Kupang dapat membangun gedung sekolah baru yang permanen sehingga mereka bisa beraktivitas sebagaimana sekolah lainnya di Indonesia. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, dari video tersebut dapat kita lihat bagaimana potret kesenjangan fasilitas pendidikan yang terjadi di pedesaan. Berikutnya, saya akan membahas mengenai solusi agar pendidikan di desa dan di kota dapat setara. Pendidikan yang setara menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Namun,
Kenyataannya, kesenjangan fasilitas pendidikan antara desa dan kota masih menjadi tantangan serius di banyak negara. Langkah-langkah konkret dan solusi yang holistik diperlukan untuk meratakan medan pendidikan, memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang setara terhadap peluang dan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Berbagai solusi yang dapat diimplementasikan untuk mencapai pendidikan yang setara di desa dan di kota, yaitu yang pertama, memastikan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang merata. Pada pedesaan, langkah pertama untuk menciptakan kesetaraan pendidikan adalah memastikan ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung proses pembelajaran, ruang kelas yang memadai, perpustakaan, laboratorium ilmiah menjadi fondasi utama. Untuk mencapai hal ini, diperlukan investasi signifikan dalam pembangunan fisik dan perawatan fasilitas. Masyarakat desa juga dapat dilibatkan dalam proses ini melalui program swadaya dan kegiatan gotong royong. Namun, infrastruktur fisik saja tidak cukup. Desa juga perlu mengadopsi teknologi modern untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan memberikan akses ke sumber daya pendidikan global. Sedangkan di perkotaan, fokus utamanya adalah pada inovasi terus-menerus dalam infrastruktur pendidikan, ruang kelas pintar dengan teknologi canggih, laboratorium riset, dan fasilitas olahraga yang memadai juga dapat dikembangkan. Solusi yang kedua adalah peningkatan kualitas pengajaran. Pada pedesaan, peningkatan kualitas pengajaran dimulai dengan memberikan pelatihan intensif kepada guru. Program pelatihan ini dapat mencakup metode pengajaran terkini, strategi manajemen kelas, dan pendekatan inovatif untuk membantu siswa memahami materi pelajaran. Pelatihan juga harus mencakup keterampilan interpersonal dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan siswa dengan potensi berbeda. Selain itu, kolaborasi antara sekolah di desa dapat menjadi langkah strategis. Pertukaran pengalaman, sumber daya, dan guru dapat memperkaya lingkungan pendidikan. Program kolaborasi semacam itu dapat diperkuat oleh kemitraan dengan lembaga pendidikan di kota yang memfasilitasi pertukaran lebih lanjut. Sedangkan di perkotaan, fokus pada peningkatan kualitas pengajaran mencakup pembaruan kurikulum yang terus-menerus. Kurikulum harus mencerminkan perkembangan terkini di berbagai bidang dan mempersiapkan siswa untuk tantangan di masa depan. Dalam hal ini, kota dapat memanfaatkan sumber daya kota seperti perusahaan teknologi dan pusat riset untuk membantu merancang kurikulum yang relevan dan dinamis. Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi sangat penting di kota. Integrasi teknologi modern ke dalam pengajaran dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan responsif. Pelatihan terus-menerus diperlukan bagi guru agar dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Solusi yang ketiga yaitu aksesibilitas dan kesetaraan peluang. Di pedesaan, agar pendidikan menjadi setara, program beasiswa perlu diimplementasikan secara luas. Program ini harus didesain untuk mendukung siswa berprestasi, namun kurang mampu secara finansial. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi hambatan bagi mereka yang berpotensi. Pendidikan inklusif juga harus menjadi bagian integral dari strategi desa, membangun lingkungan yang mendukung semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat menciptakan fondasi yang lebih inklusif dan setara. Sedangkan di perkotaan, untuk mencapai kesetaraan peluang, program pemberdayaan masyarakat
dapat membuka pintu bagi partisipasi aktif orang tua dalam pendidikan anaknya. Sekian pembahasan saya mengenai topik sistem pendidikan Indonesia dengan isu kesenjangan fasilitas pendidikan di desa dan di kota. Saya berharap sistem pendidikan di Indonesia dapat lebih baik dan pemerintah dapat mengatasi kesenjangan fasilitas pendidikan yang diterima masyarakat di desa maupun di kota. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.